Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan perdana ini kami sengaja membawakan satu kitab namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis. Maksud kami adalah agar suatu hari ketika kita bahas satu hadis nanti bisa dilanjutkan itu materinya, biar berurutan suatu hari kalau Allah takdirkan kita bertemu lagi. Kita akan membacakan kalam-kalam Rasulullah SAW. Ini kalau kita membacakan kitab hadis, walaupun yang menyampaikan saya, walaupun yang menyampaikan nanti Ustadz Imam, tapi sesungguhnya kalam-kalam itu adalah kalam-kalamnya Rasulullah SAW. Dengan begitu, mudah-mudahan ini juga disebut menjadi penyebab, menjadi lantaran kita dianggap mencintai Rasulullah SAW. Kita langsung ke hadis yang pertama. An Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata. Ini kita bahas satu-satu ya, Pak. An Amiril Mukminina, dari Amiril Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang mukminin. Jadi kata Amirul Mukminin ini pertama kali diberlakukan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi sebelumnya nggak ada sebutan Amirul Mukminin. Ketika Abu Bakar mimpin, julukannya adalah khalifah. Ketika Umar bin Khattab ini disematkan Amirul Mukminin. Asbabul wurudnya adalah dulu ketika Umar bin Khattab menulis surat ke pembesar Irak untuk mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yang pintar, kemudian nanti akan ditanyai tentang keberadaan masyarakat Irak, apakah makmur atau tidak, apa kekurangannya, ekonominya, keimanannya. Itu Umar bin Khattab menyurati pembesar Irak. Kemudian sang pembesar Irak ini mengutus 2 orang, namanya Lubaid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Nah, ini sejarah kenapa muncul kata-kata atau gelar Amirul Mukminin. Maka datanglah Lubaid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim ini ke Madinah. Terus disambut oleh Amr bin As ketika di Masjid Nabawi. Mereka berdua mengatakan, wahai Amr bin As, tolong sampaikan salam kami kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kami dari Irak, kami utusan dari Irak untuk menghadap kepada beliau. Nah, Amr bin As itu kaget waktu itu, Pak. Amr bin As mengatakan, wahai sahabat, kenapa kamu mengatakan Amirul Mukminin kepada Umar bin Khattab? Namun kekagetannya Amr bin As ini kaget namun senang gitu, sehingga Amr bin As mengatakan, demi Allah, julukan atau gelar Amirul Mukminin ini sangat cocok untuk disematkan kepada Umar bin Khattab. Akhirnya ringkas ceritanya, Amr bin As masuk menemui Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waktu itu Umar juga kaget. Wahai Amr bin As, apa yang kamu katakan? Dari mana kamu mendapatkan kalimat Amirul Mukminin? Kemudian diceritakan, wahai Amirul Mukminin, ada 2 utusan dari Irak, Lubaid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Beliau menyampaikan salam kepadamu dengan menyebut Amirul Mukminin. Dan ini sungguh pas kata Amr bin As, meyakinkan Umar. Ini sungguh sangat pas wahai Umar, karena kami ini adalah mukmin, kami ini adalah orang-orang yang beriman, sementara engkau adalah pemimpin kami, maka sangat layak, sangat pas jikalau engkau diberi gelar Amirul Mukminin. Jadi ini bapak-bapak yang saya muliakan, pada saat itulah Umar setiap mengirim surat menggunakan Amirul Mukminin dari Umar bin Khattab. Nah, ini bapak-bapak sejarahnya. Jadi kata-kata Amirul Mukminin pertama kali digunakan tatkala khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab.
Kemudian an Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari pemimpinnya para orang-orang mukmin Abi Hafsin. Ini salah satu julukannya Umar bin Khattab itu Abi Hafsin. Jadi ada 5 julukan yang disematkan kepada Umar bin Khattab. Yang pertama Amirul Mukminin, ya tadi kita sudah bahas. Kemudian yang kedua adalah Abi Hafsin, artinya bapaknya singa. Jadi Umar itu sangat tegas gitu, sangat berani sehingga dijuluki Abi Hafsin, bapaknya singa. Dulu ketika ingin hijrah ke Madinah, seluruh sahabat itu berangkatnya sembunyi-sembunyi. Dan ini memang perintah Rasulullah SAW. Kalian berangkat sembunyi-sembunyi, pakai strategi, jangan sampai ketahuan oleh orang-orang kafir. Makanya para sahabat itu pergi dari Mekah ke Madinah dalam rangka hijrah itu sembunyi-sembunyi. Kecuali Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini ketika hendak hijrah, dia tawaf 7 kali. Tawaf ke Ka'bah 7 kali dengan membawa tongkat, dengan membawa pedang di pinggangnya, kemudian membawa busur beserta anak panahnya. Keliling tawaf 7 kali. Setelah keliling tawaf 7 kali, Umar menemui pembesar-pembesar Quraisy di situ. Kemudian Umar mengatakan, wahai wajah-wajah celaka, saya akan hijrah mengikuti Rasulullah SAW. Jikalau kalian ingin anak-anak kalian menjadi yatim, istri-istri kalian menjadi janda, atau ibu-ibu kalian meratapi kalian, datang saja ke lembah itu, di balik lembah itu kita berduel. Itu Umar bin Khattab, terang-terangan hijrahnya itu. Jadi kalau ada yang ingin menghalangiku, silahkan tunggu di balik lembah itu, kita akan duel dan kalian akan celaka. Kemudian tidak ada yang berani Pak menganukan tantangan Umar ini, dan Umar hijrah dengan terang-terangan, sehingga Umar disebut atau dijuluki Abi Hafsin, bapaknya singa. Kemudian julukan yang ketiga adalah Al-Faruq, sebagai pembeda. Jadi Umar itu sangat tegas, mana yang hak, mana yang batil gitu. Kalau zaman dulu Umar itu ketika sebelum masuk Islam galak luar biasa. Sekarang ketika sudah dibina oleh Rasulullah, Umar menjadi tegas. Kegalakan Umar itu menjadi tegas saat dia menjadi seorang muslim. Jadi dia Al-Faruq, sang pembeda. Kemudian selanjutnya adalah Abu Faiz. Gelar Umar bin Khattab itu adalah Abu Faiz, bapaknya kecerdasan. Jadi Abu Faiz, Umar bin Khattab adalah sangat cerdas. Ada beberapa wahyu Allah turun, ayat Al-Quran turun itu berkenaan dengan ide-ide Umar bin Khattab. Jadi sehingga asbabun nuzulnya itu ada beberapa ayat Al-Quran yang turun karena ada Umar bin Khattab merisaukan sesuatu hal. Ibu bapak yang saya muliakan, selanjutnya yang kelima adalah Asadullah, singa Allah, singa padang pasir. Nah inilah sebutan dari Umar bin Khattab. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, ini ngajinya perkata-perkata kayak gini nggak apa-apa ya, biar lengkap. Kalau kita ngaji langsung ke kitabnya itu bisa kita perkata, Pak. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari pemimpinnya orang-orang mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya beberapa amal atau amal-amal itu binniyati, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap seseorang itu akan memperoleh apa yang diniatkannya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kita bahas tentang niat ini ya. Ini hadis yang sangat luar biasa, di mana para ulama-ulama hadis senantiasa menempatkan di kitab-kitabnya pertama kali Sahih Bukhari, ya termasuk Imam Nawawi dalam kitab yang lain kayak Al-Adhkar,
kemudian Riyadhus Shalihin, itu bab pertama adalah niat, karena niat itu saking pentingnya. Nah, niat itu apa? Niat itu berasal dari kata nawa yanwi niatan, artinya al-azmu, kebulatan tekad, gitu ya. Niat itu adalah kebulatan tekad, atau dengan kata lain maqsidul syai'in, yaitu maksud atau tujuan akan sesuatu, itu niat. Imam Nawawi mengatakan qala ahlul lughati an-niyah al-qasdu wa azmul qalbu. Jadi menurut para ahli bahasa, niat itu adalah al-qasdu wa azmul qalbu, yaitu keinginan hati yang sangat kuat. Jadi fadilah bapak-bapak yang saya muliakan, nah niat ini sangat penting, di mana niat ini yang pertama secara bahasa dia akan menjadi pembeda, Pak. Apakah orang itu sholat asar atau sholat duhur, itu tergantung niatnya. Kalau bapak-bapak nanti jam 9 atau jam 10 duduk di sini, kemudian ada orang datang masuk ke sini sholat 2 rakaat, kira-kira sholat apa itu, Pak? Halo? Tidak tahu kita. Hanya orang itu yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia sholat duha, bisa dia sholat tahiyatul masjid, atau dia qadha subuh gitu misalnya, atau dia sholat hajat, atau dia sholat taubat. Tidak ada yang tahu gitu, karena niat itu adalah di hati, walaupun melafatkannya sunnah ya. Nah, inilah menjadi pembeda. Niat itu menjadi pembeda ibadah kita. Apakah kita, misalnya dan juga menjadi pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Contoh mandinya ibu bapak itu hanya ibu bapak saja yang tahu, apakah sekedar untuk membersihkan badan, menyegarkan badan, atau mandi wajib. Nah, ini tergantung niatnya gitu. Termasuk hari ini kita puasa ya, itu harus dengan niat. Tanpa niat kita tidak akan mendapat pahala. Pada hari Kamis atau Senin ibu puasa, hanya ibu yang tahu apakah ibu puasa Senin atau Kamis, atau ibu puasa qadha gitu ya, pas kemarin sebelum datang Ramadan itu, atau ibu puasa nazar. Nah, itulah yang dinamakan niat itu. Jadi makanya sangat penting sebuah keniatan dalam hati kita. Makanya hadis ini yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, faman kanat hijratuhu faman barang siapa, maka barang siapa kanat yang ada hijratuhu, hijrahnya man ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, yaitu memperoleh ridho Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, maka dia akan memperoleh pahala dari Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa kita disuruh ikhlas gitu ya. Ikhlas. Nah, ikhlas ini sangat penting. Jadi ketika ini apakah kita akan memperoleh pahala atau tidak, itu tergantung niat kita ikhlas atau tidak. Kalau tadi niat itu baru niat saja. Tetapi sekarang membahas tentang ikhlasnya. Jadi saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika seseorang ke Mekah, kemudian dia mengelilingi Ka'bah 7 kali, kalau niatnya tawaf, dia dapat pahala. Tapi kalau seseorang datang ke Mekah, waktu di Mekah, kemudian dia keliling Ka'bah 7 kali juga muter-muter itu, tapi niatnya mencari cincinnya yang hilang, mencari cincin yang jatuh, maka dia tidak dapat pahala itu. Dan itu yang tahu hanya kita dengan Allah saja itu. Sama-sama muternya, sama-sama mengelilingi Ka'bahnya, tetapi yang satu niatnya tawaf, yang satu niatnya mencari cincin, maka yang muter-muternya Ka'bah itu, yang satu memperoleh pahala dan yang satu tidak dapat pahala. Itu gambarannya seperti itu, saking pentingnya niat itu. Atau seseorang yang satu memeras anggur, niatnya untuk bikin sirup, yang satu lagi meres anggur, niatnya untuk bikin arak. Ini yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Bikin sirupnya misalnya untuk dijual, ini lebih berpahala lagi. Untuk jalan perekonomian keluarga, yang satu dijadikan arak. Sama-sama meres anggur Bapak, tetapi niatnya beda.
Atau misalnya saya kasih contoh lagi, ketika seseorang berburu di hutan, dia nembak kijang atau nembak buruannya, meleset itu, terkena seseorang dan dia mati, maka dia tidak dosa. Secara hukum Islamnya tidak dosa, walaupun nanti secara hukum negaranya mengikuti prosedur gitu ya. Dia niatnya dalam hati itu nembak kijang, tetapi meleset kena seseorang sehingga dia mati, itu tidak dosa. Akan tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika seseorang niatnya membunuh seseorang, ya, orang pemburu itu membunuh kawannya bukan karena jengkel atau karena apa, dia niat membunuh seseorang itu dan meleset, yang kena adalah kijang itu, malah yang tertembak itu kijang, dia sudah dosa walaupun yang dia incar itu tidak kena, melainkan yang kena adalah kijang. Orang ini sudah dosa karena niatnya buruk. Bisa dipahami ya Ibu Bapak ya? Inilah pentingnya niat. Atau saya contohkan yang lebih ekstrim. Nah, misalnya suatu hari jalan 8 ini mati lampu, mati lampu, gelap sekali. Saking gelapnya, Bapak Ibu pulang ya, bapak-bapak pulang ke rumah, nggak ngerti jalan, nggak ngerti rumah, pokoknya nih yang penting masuk saja. Ketika masuk, Bapak Ibu ingin kumpul dengan keluarga, bener-bener kumpul itu. Nah, ketika hidup lampu, kaget, ternyata bukan istrinya, ini istri tetangga misalnya. Itu tidak berdosa, Bapak. Ini jangan ini contoh ekstrim maksudnya biar paham. Walaupun itu nggak dosa, walaupun kejadian kayak gitu, karena memang kita nggak ngerti niatnya untuk istri. Akan tetapi misalnya niatnya saya ingin selingkuh, nih, mati lampu gitu ya, kemudian terjadilah perselingkuhan, ternyata yang diselingkuhi itu adalah istrinya sendiri, itu sudah dosa berzina walaupun dia dengan istrinya sendiri. Jadi niat itu memang luar biasa Pak, rentan sekali, dan ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Oleh karenanya seorang ulama, saya lupa namanya, ketika memberikan tausiah, memberikan pesan, niat menikah itu lebih dari 51 niat Pak. Jadi niat itu boleh lebih dari satu. Dia ketika seseorang nikah dinasihati niatnya lebih dari 50. Di antaranya saya nikah karena menjalankan sunnah Rasul, saya nikah agar tidak terjerumus kepada perzinaan, saya menikah agar dapat memperoleh keturunan yang solih, memperoleh generasi yang baik, saya nikah agar saya memperpanjang silaturahim dan sebagainya, itu sampai 50 lebih. Ini ulama menyampaikan kayak gitu. Jadi ibu, bapak-bapak, ketika ibu kepingin bakso misalnya, kepingin buka bakso, kemudian niat saya kepingin jajan bakso, kemudian niat juga kepingin memberikan perantara jalan rezeki ke tukang bakso, itu niatnya udah lebih baik Pak daripada satu gitu. Nah, jadi bapak-bapak yang saya muliakan, pentingnya niat itu, sehingga sama-sama lapar Pak. Hari ini kan, nanti ya kita alhamdulillah sekarang belum lapar, tapi nanti kalau kita lapar karena niat kita puasa, kita dapat pahala insya Allah. Tetapi ketika seseorang lapar dan dia tidak niat puasa, memang benar-benar kelaparan, itu dia tidak dapat pahala puasa. Sama-sama laparnya gitu ya. Sama-sama datang ke masjid, tapi yang satu untuk istirahat saja, yang satu niat iktikaf, maka yang niat iktikaf itu dapat 2 pahala. Dan ini termasuk bapak-bapak, ini rahasia ya. Bapak-bapak tadi kalau niatnya ke sini, satu niat untuk ngaji, kemudian yang satu niatnya untuk iktikaf, itu bapak udah dapat 2 pahalanya, dapat pahala ngaji, dapat pahala iktikaf. Dan nah, kelebihan kita mencari ilmu itu. Jadi bapak-bapak ketika ke pasar, ke Bungo, capek, atau ibunya sedang ke pasar, kita nunggu di Bungo, kita nunggunya di masjid, niatkan iktikaf Pak. Jangan hanya niat untuk nunggu istri sedang belanja itu. Niat iktikaf di masjid. Iktikaf itu kan menurut mazhab Syafi'i tidak harus panjang malam gitu ya, kita duduk beberapa waktu sudah iktikaf gitu. Jadi niatkan iktikaf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, terus selanjutnya keutamaan ikhlas ya, keutamaan ikhlas luar biasa, dan kita memang sebenarnya sudah disuruh ikhlas terus. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa itu Bapak? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu Pak. Ini kalau dalam susunan bahasa Arabnya
Ini biasanya begini. Kalau kita menulis bahasa Arab, biasanya itu susunannya adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau di iyyaka na'budu, ini kebalik. Bukan kebalik ya, memang disusun kayak gini sama Allah, yaitu iya itu maf'ul duluan, maf'ul didahulukan. Biasanya kalau seorang nulis bahasa Arab itu na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, itu na'budu iyyaka. Tapi di sini iyyaka na'budu. Apa maknanya Pak Amin? Maknanya kalau maf'ul didahulukan itu artinya mengkhususkan, hanya iyyaka na'budu. Kalau judulnya tulisannya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Kami menyembah kepadamu ya Allah, tapi kami juga punya sesembahan yang lain. Nah, itu na'budu iyyaka. Tapi kalau iyyaka na'budu artinya hanya, dia ada hanya ya, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kami hanya menyembah Engkau. Setelah itu tidak ada Tuhan bagi kami. Kami enggak menyembah Nyi Roro Kidul, kami enggak menyembah ke Gunung Kawi gitu. Kami enggak menyembah ke pohon-pohon besar gitu. Tapi kalau na'budu iyyaka ya Allah, saya menyembah Engkau, tapi kami juga ke Gunung Kawi loh. Kami juga cari pesugihan ke Gunung Kemukus misalnya. Kalau di sini nggak ada ini yang daerah-daerah jauh sana, ada yang kayak gitu. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kita sudah dilatih sama Allah, memang kita sudah berikhtiar. Kita hanya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup ya. Atau kita kan judul-judulnya saja ya, biar sampai satu hadis. Wa man kana, dan barang siapa hijratuhu atau hijrahnya man lidunya karena dunia, yusibuha yang akan diperolehnya, awi muraatin atau perempuan yang kihuha yang akan dinikahinya, fa hijratuhu maka hijrahnya itu ila mahajaro ilaih, yaitu pada apa yang dihijrahkannya. Jadi di sini kalau hijrahnya itu karena perempuan ya, karena dulu ini asbabulurnya hadis ini adalah ada namanya seseorang yang hijrahnya karena cinta. Jadi wanita ini namanya Ummu Qais, dia hijrah. Nah, lelakinya ini mengejar Ummu Qais ke Madinah, itu ikut hijrah hanya untuk mendapatkan seorang wanita yang namanya Ummu Qais itu. Makanya laki-laki itu disebut hijrah Ummu Qais, hijrah karena seorang wanita yang bernama Ummu Qais itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kalau yang tadi kan lafadznya begini, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh Allah dan Rasulnya. Tetapi di sini tidak. Di sini disampaikan wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini dulu ketika saya ngaji di pesantren, apa bedanya dengan yang awal? Bedanya ketika kita hijrahnya karena dunia, karena hijrahnya kita karena wanita, kalau kita nanti berubah niat di tengah perjalanan, itu kita juga akan memperoleh keikhlasan. Artinya kita ikhlas, kemudian kita akan memperoleh ridha Allah dan Rasulnya. Memang awalnya kita berangkat ngaji karena nggak ikhlas, malu, karena malu dengan tetangga, karena ingin perukunan. Perukunan kok pirukunan tuh Pak bahasanya. Misalnya yasinan itu kan, saya pirukunan saja. Niatnya dari rumah kayak gitu. Tetapi setelah sampai di tempat, saya niatlah, saya bukan karena pirukunan ini karena saya Allah. Saya baca yasin karena Allah. Saya baca yasin karena mencari ridha Allah, mencari pahala. Nah, Bapak Ibu yang tadinya niatnya tidak bagus, ketika diperbaiki, ini akan menjadi bagus lagi niatnya. Alhamdulillah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, pastikan kita niat ya, pastikan niat kita baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.